Jadi garam dan terang itu adalah, di sini ada 11 bab. Jadi kata garam dan terang itu adalah 11 bab. Dan itu adalah singkatan setiap babnya, ya, huruf depannya. Jadi G itu adalah God as the foundation of merit, yang kita akan coba bahas malam hari ini. Kita tidak bisa menolak bahwa dalam pernikahan pasti kita pernah ribut, ya. Bapak Ibu pernah ribut dalam pernikahan? Ada ya? Pernah ya? Ada si suami bilang gini, Pak Cang, saya udah lama kagak ribut sama istri saya. Oh, berapa lama? Wah, udah 2 tahun nggak ribut. Oh ya, tapi juga udah 2 tahun kagak ngomong. Jadi kalau ngomong kan ribut ya. Jadi mendingan nggak ngomong. Nah gitu. Bagus ya. Sebuah strategi yang kalau dibawa sampai tua, maka kalau orang sudah sangat berumur, di rumah bisa saling diam-diaman begitu. Ada keheningan yang mencekam ya. Kayak rumah setan begitu. Nah, jadi agak mengerikan. Nah, ini di bab 3 saya membahas bagaimana ya kalau setelah ribut justru makin intim. Ya, pernah nggak setelah ribut malah tambah dekat? Ya, itu bacalah bab 3 ya. Nah, di dalam bab 4 saya membahas tentang adventure of living. Adventure of living itu artinya di dalam pernikahan ada petualangan yang indah bersama dengan Tuhan ya. Bayangkan, baru setahun menikah, punya anak 1 ya. 2 tahun menikah, punya anak 2 ya kan. 3 tahun menikah, punya anak 3. 12 tahun menikah. Kayak papa mama kita dulu ya. Anaknya bisa 10 ya. Aduh, itu petualangan yang sangat mengerikan. Jadi petualangan yang betul-betul ngeri ya. Bisa lewatnya masuk hutan rimba dan sampai ke puncak gunung. Atau tersesat. Alamak, banyak orang tersesat ya. Di dalam hutan rimba pernikahan. Aduh, bisa masuknya, nggak bisa keluarnya. Mana jalan keluar ya? Kok nggak ada? Lagian emang kenapa mau cari jalan keluar? Sepet soalnya gelap di sini. Nah, di dalam bab 4 saya membahas bagaimana tuh pernikahan itu ya. Sebenarnya sebuah petualangan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan saya juga mengalami akan petualangan itu ya, saya bahas tuh. Nah, M itu merciful heart. Merciful heart itu artinya hati yang penuh belas kasihan. Waktu Tuhan Yesus berkata, ampunilah orang bersalah kepadamu 70 kali, 7 kali. Betul? Berapa kali itu jadi? 490 kali ya. Kira-kira siapa tuh yang bisa bersalah sama kita sampai lebih di atas 490 kali? Tetangga gitu? Kalau tetangga kita udah pindah ya. Karyawan gitu, udah kita pecat. Bener gak? Saudara gak ngomong. Nah, saya merasa ya, di dalam hubungan suami istri itu, kalau saya hitung-hitung, mungkin saya udah menyakiti istri saya udah lebih nih, udah 13 tahun ya, di rata-rata gitu kan. Saya udah menyakiti istri saya secara sadar atau tidak sadar, gitu. Istri saya juga udah menyakiti saya sampai saya berdarah-darah ya. Tetapi pernikahan untuk seumur hidup, ya kan? Jadi harus diberikan pengampunan yang sempurna, baru bisa masuk ke dalam sebuah kenikmatan pernikahan. Tetapi kalau terlalu banyak sakit hati ya, ini orang gue udah kasih tahu begini lagi. Gak bisa dibilangin nih orang nih bener-bener. Kita mulai keki ya, so simpen. Nah begitu dia bikin salah lagi kita langsung keluarin, kayak Rambo, gitu ya. Wah kita langsung keluarkan semua salahnya. Wah banyak tuh pasangan seperti itu. Artinya memang tidak bisa mengampuni kesalahan pasangan. Itu menjadi satu kepahitan. Bahkan anak-anak menjadi korban. Lu jangan bego ya kayak bapak lu. Begitu kan. Nah jadi memarahi anak. Ya. Dan anak itu kemudian menjadi sumber. Entah itu hinaan. Kecaman. Makian karena hubungan suami istri itu buruk. Ya, karena hubungan suami istri itu buruk. Anak menjadi korban. Nah, kalau sampai begini, wah cilaka, ya, cilaka. Karena saya menemukan juga banyak anak-anak muda kayaknya mereka memilih untuk tidak menikah. Kenapa? Nggak mau menikah. Ya,
Lihat di rumah juga contohnya buruk, ya kan? Coba lihat siapa yang menikah bahagia. Kayaknya nggak ada ya. Nah, akhirnya mereka menunda menikah, merasa hidup single lebih oke, begitu. Nah, Merciful Heart tuh saya membahas bagaimana kita bisa mengampuni pasangan dengan sempurna, ya, dengan totally kita mengampuni dia. Itu ada 3 lorong yang kita harus lewati. Saya sudah melewati itu semua karena saya yang menulis buku ini, ya. Saya juga punya satu pernikahan yang very bad before, ya, sangat buruk sebelumnya. Tetapi karena kekuatan daripada Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, saya bisa mengampuni istri saya bisa mengampuni saya. Nah, saudara-saudara, ini adalah garam, ya. Sedangkan terang itu adalah, saya tidak akan menjelaskan, saya bacakan saja. Trust between husband and wife, rasa percaya daripada suami istri. Emotional maturity itu adalah kematangan emosi. Okay. Romance in marriage, saya membahas tentang seks di dalam pernikahan. Lalu adaptability and flexibility, saya membahas bagaimana dalam pernikahan itu setiap tahun pasti ada perubahan. Okay. Dari anak kita kecil sampai dia remaja, sampai dia menikah. Jadi setiap tahun pasti berubah. Karir suami juga bisa berubah dan harus berubah, makin naik. Amin. Kalau makin turun cilaka ya. Bawaannya tambah banyak, masa penghasilan tambah kecil? Nggak mungkin ya, itu harus meningkat, oke? Nah, tetapi di dalam segala yang meningkat, segala yang bertambah, seringkali banyak orang nggak bisa beradaptasi begitu. Ya, nah ini saya membahas ini, kemampuan beradaptasi dan fleksibel di bab tersebut. Lalu di bab 10, not egocentric, tidak egois, dan growing personally, sebagai penutup bahwa setiap suami dan istri harus bertumbuh, ya, bertumbuh dalam tahapan-tahapan, sehingga jangan sampai misalnya waktu menikah sang suami baru staff, 10 tahun kemudian sang suami udah jadi direktur lah katakanlah. Puji Tuhan ya, suaminya bertumbuh kan, secara jabatan, secara kekayaan juga bertumbuh, dan mungkin secara kerohanian juga waktu masih baru menikah, maaf saja mungkin belum pelayanan, baru mengenal Tuhan. Tapi kemudian dia mencintai Tuhan, maka sang suami mungkin setelah 10 tahun jadi majelis di gereja, ya kita senang. Tapi bagaimana dengan istri? Istri tadinya S1, begitu udah punya anak, berhenti kerja. Tadi bahasanya tinggi kan, istri kan? Begitu udah punya anak, bahasanya apa? Kucing meong-meong, kambing embe-embe, ya, gitu kan? Wah, ini ya. Makanya banyak suami istri kagak nyambung. Jaka sembung bawa golok. Kagak nyambung apa? Ya, berikutnya ya, udah tahu lah ya. Nah, jadi istri juga harus bertumbuh, ya. Istri juga harus bertumbuh. Sehingga dalam tahun-tahun itu sang suami makin hebat. Sang suami makin jaya. Puji Tuhan, kita senang punya suami kayak gitu. Tetapi bagaimana dengan istri? Mengimbangi nggak pertumbuhan itu? Istri jadi apa? Nah, kenapa banyak pria tertarik dengan wanita di kantornya? Karena wanita di kantornya sedang juga berusaha meningkat, ya. Tetapi istri di rumah sedang terpuruk, ya. Di kantor wanitanya, wah, wanginya ya. Tapi kalau di rumah istrinya, wah, bau bawang, sambal, kecap, ya, and so on lah. Ditambahin tuh semua bumbu dapur ya. Jadi istri harus bertumbuh. Amin. Ya, istri harus bertumbuh. Di dalam kecakapan, kepintaran, pengalaman, apapun. Itu saya bahas di bab terakhir. Nah, ini 11 bab penting yang akan mengubah hidup Anda selamanya, ya, 11 bab penting. Nah, Saudara, kita ini akan ketemu lagi ya di dalam sebuah schedule, kita lihat ya. Ya. Oke, Saudara, kita akan bertemu hari ini 9 November, ya. Dan kita akan ketemu lagi nanti 18 Januari, itu hari Sabtu, di waktu yang sama, di tempat yang sama. Kita membahas itu bab 6, ya. Trust between husband and wife. Lalu 15 Maret, kita akan ketemu lagi, saya akan datang ke sini lagi, kalau Tuhan mengizinkan, ya. Jadi, itu membahas bab 2, able to communicate, ya. Lalu setelah pemilu kalau nggak salah 9 April ya. Nah, kita dapat presiden baru. Setelah presiden baru itu muncul, tanggal 26 April ya.
Kita membahas adaptability and flexibility, dan 17 Mei membahas adventure of living. Itu adalah schedule yang saya diberikan oleh gereja ini. Kenapa pemilihan babnya seperti itu? Itu saya pikir Tuhan memimpin pengurus di sini untuk memilihkan dari bab-bab ya yang dirasa sesuai dengan kebutuhan dalam konteks GKY BSD. Oke, Bapak Ibu, kita akan coba masuk ya di dalam pembahasan bab 1. Nah, saudara-saudara, sebenarnya di dalam bab 1 itu ada 5 subbab ya. Di mana 5 subbab ini, jikalau saya menyampaikan seminar, sebenarnya satu subbab itu adalah 2 jam, begitu ya. Itu adalah 2 jam. Nah, ini ada 5 subbab semuanya di dalam ya 1 jam, gitu kan? Makanya saya akan memberikan satu essence di dalam poin-poin ini. Dan juga karena kita akan menuju ke dalam pemuritan ya, pemuritan pasutri. Bapak Ibu akan sudah puji Tuhan di sini ada dalam kelompok. Nah, dalam diskusi kelompok itu memang sangat penting, sesuatu hal yang akhirnya firman Tuhan itu boleh menjadi kristalisasi dalam hidup ya. Firman Tuhan sesuatu yang tadinya ada di luar sana. Oke, kebenaran itu kan dicurahkan dari atas. Jadi kebenaran itu tidak ada dalam diri kita. Tidak ada. Secara keinginan daging, kita tidak mungkin bisa monogami. Misalnya gitu ya. Para pria memiliki dorongan untuk apa? Poligami. Betul? Ada amin saudaraku? Lah ya betul kan? Iya. Pria itu memiliki dorongan untuk memiliki lebih dari satu. Tapi firman itu sesuatu yang dari atas, pewahyuan. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, ini sesuatu hal yang kita harus pegang begitu. Nah, di dalam diskusi, nanti yang Bapak Ibu akan lewati ya, itu bagaimana tuh supaya diskusi itu bisa hidup dan kemudian akhirnya dalam benak hati itu ya. Ya. Saya tahu ini benar dan saya mau melakukan karena ini firman Tuhan, begitu ya. Nah, saudara-saudara, di dalam bab pertama itu saya membahas tentang yang pertama menjadi partner Allah. Nah, Bapak Ibu punya bukunya ya. Coba kita lihat babnya ya. Di dalam halamannya itu bab 1. Kita buka saja. Halamannya itu halaman yang 38 ya. Halaman 38. Ada ya? Oke, gak apa-apa. Yang punya silakan buka. Yang gak punya buku boleh catat. Dicatat ya. Yang jelas untuk yang punya dan yang tidak punya pasti tetap bisa mengikuti. Nah, saudara-saudara, di dalam menjadi partner Allah, di situ saya mengutip satu firman Tuhan begini bunyinya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah, saudara-saudara, di dalam bab pertama ini, saya ingin menyatakan sesuatu hal, kebenaran, bahwa waktu kita menikah ya, kita menikah, sebenarnya pernikahan itu untuk apa? Apakah hanya untuk memiliki keturunan? Apakah karena semua orang menikah, maka kita jadi puhauis kalau nggak menikah ya? Ya mesti menikah juga dong. Teman-teman udah pernah menikah, masa saya nggak menikah? Nah, menikah itu untuk apa? Waktu saya menikah, saya waktu ada doa berkat ya, doa berkat itu saya sampai hari ini masih ingat yang memberikan doa berkat untuk pernikahan saya itu saya berlutut, saya dengan istri saya Liana. Yang memberkati itu waktu itu Pendeta Yakub Susabda. Lalu Pendeta Yakub Susabda berkata sesuatu yang bagi saya itu saya ngedengernya agak ngeri gitu, ya, agak ngeri. Tetapi saya juga amin-amin aja gitu ya, amin gitu kan. Nah, beliau berkata apa? Dia berkata dalam pemberkatan nikah saya itu dia memberkati kiranya pernikahan Kuifa dan Liana boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa katanya. Melalui pernikahan mereka orang-orang boleh melihat bagaimana Tuhan itu hidup. Nah, jadi
Waktu saya pernikahan jadi berkat bagi banyak orang. Pernikahan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu maksudnya apa gitu ya? Sesuatu yang unknown. Unknown itu sesuatu yang jauh begitu. Sesuatu yang di sana. Sesuatu yang saya pikir saya menikah gitu ya. Ya, saya menikah kenapa ya? Karena saya pikir kalau nggak menikah kesepian ya, betul ya? Papa saya udah meninggal waktu saya 1 SMP ya kan? Mama saya meninggal waktu saya baru lulus SMA. Ya, saya baru tingkat 1 kuliah, mama saya meninggal. Jadi saya ini udah yatim piatu sejak umur 19 dan saya pikir saya membutuhkan seorang wanita untuk menemani hidup saya, begitu kan? Ketimbang melewati hidup ini dalam suatu bentuk kesendirian gitu. Karena loneliness is the greatest suffering in the world, ya. Kesepian adalah penderitaan yang paling besar di dunia ini. Coba kalau lagi senang, mau cerita sama siapa yuk? Kalau nggak punya teman. Baru naik gaji. Berapa? 70%. Gede. Senang. Mau cerita sama siapa? Lihat kiri kanan. Cerita sama siapa ya? Senang atau cerita sama siapa? Apalagi susah. Lagi sakit ya. Lagi sedih. Aduh sedih. Mau cerita sama siapa? Lihat kiri kanan, nggak punya teman. Aduh, saya takut sekali kesepian ya. Saya rasa nggak salah lah kalau kita menikah ya. Nah saudara, tetapi waktu saya diberkati dalam pernikahan itu, saya diberikan seperti sebuah visi ya. Bahwa pernikahan saya sekarang belum menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Pernikahan saya sekarang mungkin hanya diawali dengan sebuah motif yang egois. Karena ketimbang saya sendirian menjalani hidup, mendingan saya berdua. Ya kan? Karena firman Tuhan juga berkata kan, 2 lebih baik daripada 1. Tetapi waktu berkat itu dinyatakan, itu saya pegang saudara ya, saya grabs, saya pegang, lalu saya doa, Tuhan tolong nanti gitu, nanti entah kapan lah ya, saya boleh ya, boleh punya ya seperti yang ya itu, Pak Yakub ngomong, dia kan pendeta, sehingga dia memberkati begitu gitu. Nah dalam perjalanannya itu happen, itu terjadi. Creatio ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Saya tidak tahu hari ini Bapak Ibu dalam pernikahan tahun keberapa, mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun, mungkin 20 tahun. Saya rindu, seperti firman Tuhan katakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Mari pernikahan kita berdua menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ini gak ada amin ya. Amin lagi pergi ada di luar ya. Ada amin saudara? Amin. Bukan untuk sendiri. Tapi bless, kita diberkati to be blessed ya. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Nah saudara, saya yakin saya ada dalam perjalanan ini. Dan saya rindu kita semua juga boleh ada dalam perjalanan ini, ya, perjalanan ini. Nah, yang kedua, saya membahas tentang menikah dengan yang seiman. Terima kasih banyak. Ya. Di sini memang susah ya. Naruh gelasnya bisa jatuh, lihat tuh. Tuh. Jadi, saya taruh sini. Oke, yang kedua, nah menikah dengan yang seiman. Ya, saya bahas. Nah saudara, hari gini banyak orang yang merasa seiman itu tidak terlalu penting. Yang penting dia baik. Dia tuh ya nggak jelek-jelek amat, dia nggak kayak monyet gitu kan. Juga nggak miskin-miskin amat lah. Juga nggak bego-bego banget. Ya udahlah, menikahlah ya. Nah tetapi kalau bagi saya, Tuhan yang memerintahkan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan dalam ikatan itu saudara, ikatan penyatuan itu saudara, firman Tuhan mengatakan apa? Terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Ada persamaan apa antara Kristus dengan Belial? Kristus adalah kita yang telah ditebus, kita menyembah Kristus. Belial itu adalah dewa-dewa ya. Dewa A, dewa B, dewa C. Ada persamaan apa? Tidak ada persamaan. Tidak ada sesuatu yang bisa disatukan antara terang dan gelap. Jadi harus terang dan terang.
Tetapi apa arti seiman? Apakah satu gereja berarti seiman? Apakah kita dengan karismatik adalah seiman? Apakah kita dengan Katolik adalah seiman? Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah menyatakan satu perumpamaan tentang ilalang dan gandum, ya. Pasti tahu akan kisah itu. Bagaimana seorang yang menabur, ya. Menabur itu gandum. Tetapi waktu pagi hari si petani menabur gandum, malam hari si jahat datang menabur sesuatu yang lain. Nah, kemudian tumbuh bersama-sama deh, ya, tumbuh bersama. Ternyata begitu besar, kelihatan ada gandum dan ada lalang. Nah, kemudian ditanyakan kan, apa sebaiknya lalang itu dipotong, dibuang supaya gandum bisa tumbuh? Tuhan bilang nggak bisa. Biarkan mereka hidup bersama. Tetapi nanti pada masa penuaian, nah, jadi lalang dan gandum itu tumbuh bersama. Tetapi nanti pada masa penuaian dipotong, begitu, itu akan dipisah. Gandum ke dalam lumbung, sedangkan lalang itu ke tempat pembakaran. Nah, saudara-saudara, apa makna daripada perumpamaan ini? Di sini kita mesti berhati-hati. Berarti di dalam sebuah gereja itu ada lalang dan gandum. Di dalam pelayanan ada lalang dan gandum. Sehingga ini tidak menjadi sesuatu yang very simple. This is very complex. Nah, lalu apa arti seiman? Nah, di dalam bab tersebut, sebab itu saya menyatakan beberapa tanda itu dia seiman sama kita. Pertama, orang yang dia seiman sama kita, artinya dia telah ditebus, dia telah lahir baru, pasti satu, dia mencintai firman Tuhan. Itu pasti. Dia mencintai firman Tuhan. Entah dia suka dengar khotbah, entah memang dia suka baca Alkitab, dia senang. Yang kedua, jika dia seiman sama kita, dia pasti membenci dosa. Pasti membenci dosa. Dia tidak suka kepada dosa. Itu pasti. Nah, tetapi kalau pasangan kita, maaf ya, masih suka nonton blue film, pasangan kita tuh masih, ya di kantor tuh suka dia cerita sama kita, aku tadi baru dapat nih duit, dapat dari mana? Ya itulah, ginilah, gini. Terus kita tahu ya, bahwa caranya itu gak benar. Kalau kita juga gak berani tegur, karena memang kita hidup di situ. Nah, saudara-saudara, di situ menjadi berat pertanyaan tentang seiman. Karena ternyata dia tidak membenci dosa, tetapi dia menyukai akan dosa karena itu mendatangkan keuntungan bagi dia. Dan yang ketiga, gabungan daripada mencintai firman dan membenci dosa, yang ketiga adalah pasti dia bertumbuh, saudara ya, dia bertumbuh. Nah, itu seiman gitu. Nah, di dalam buku saya itu saya tulis ada 3 ya. Nanti kalau ini direvisi saya mau nambahin yang keempat. Yang keempat, karena seiman. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, ya kan? Artinya kalau seiman, di dalam firman Tuhan dikatakan apa? Jikalau 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Dan jikalau 2 orang sepakat meminta apapun kepada Bapa di surga, maka aku akan memberikannya. Sorry, ada yang salah. Meminta dalam namaku, maka Bapakku di surga akan memberikannya. Ya, meminta dalam namaku. Jadi 2 orang sepakat. Ya. Nah, 2 orang yang sepakat ini, saudara, ini harus seiman. Kita memahami bahwa pernikahan itu tidak gampang. Tidak gampang. Saya menikah 13 tahun dengan 3 anak. Saya seorang hamba Tuhan, menerima honor. Saya dalam 5 tahun pertama, saudara, saya pindah 5 rumah. Bukan karena saya kaya, itu semua rumah kontrakan, saudara ya. Bisa bayangkan ya. Dari Jakarta pindah ke Bandung. Dari Bandung pindah ke Surabaya. Ini saya baru balik lagi ke Bandung. Waduh. Berat sekali pernikahan itu. Susah. Seringkali depan saya tuh gelap, saudara. Gelap sekali. Saya gak tahu ini mesti gimana. Cuman untung firman Tuhan berkata, soal tadi, jika 2 orang sepakat meminta apapun juga kepada
Bapakku di surga, maka Bapakku di surga akan memberikannya kepadamu. Maka seringkali saya dalam susah gitu ya, saya suka nanya sama istri saya gitu. Nah ini kita ini bagaimana ya? Ini kita mesti begini atau mesti begitu ya? Wah dia bilang apa toga? Wah wapu ceta wapu mingpah ya. Jadi kalau suaminya bengong, istrinya linglung, bener nggak? Iya kan? Kita kagak tahu ini ya. Ini mau bagaimana ya? Jangan kira hamba Tuhan tuh jadi ngerti semua ya. Kadang juga enggak loh. Sepertinya ke sana, tapi sana gelap banget. Tapi sepertinya ke sana, bukan yang ini. Tapi sana gelap dan nggak tahu. Seperti jump into nothingness gitu, loncat ke dalam sesuatu kegelapan. Tapi percaya tidak, dalam kegelapan itu tangan Tuhan memegang. Seringkali saya akhirnya dengan istri, nah yuk kita berdoa berlutut. Kamu sepakat ya? Fafa, ini panggilan sayang ya, Fafa and Nana gitu kan, Cangkui Fafa gitu ya. Ini istri kan anak Nana gitu ya. Nana sepakat ya, Fafa mau minta ini nih, mau minta ini ya. Iya deh katanya, yakin ya? Iya. Ya udah deh kita doain ya. Creatio ex nihilo saudara, sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sesuatu yang kita harapkan, tadinya cuma ngomong, kita harap ini ya, nggak ada, mana? Tetapi kemudian menjadi sebuah fakta, saudara. Makanya dalam melayani Tuhan, saudara, sampai hari ini, mungkin saya ada kelemahan ya, tetapi saya tahu dalam perjalanan hidup saya tuh saya memahami Tuhan Yesus itu as my living God ya, sebagai Tuhan saya yang hidup. Contoh kalau doa sepakat minta apa sih? Saya kasih contoh ya. Gini, misalnya minta anak aja ya. Ada yang bilang gini, kalau minta anak itu kurang rohani ya. Jadi dikasih cowok atau cewek, terima aja. Kita mah bersyukur. Betul ya? Dikasih cowok atau cewek, terserah gitu. Ya gak apa-apa lah kalau punya begitu ya. Cuma kalau saya punya background sendiri, gini nih. Om saya, anak pertama cewek. Anak kedua, cewek. Anak ketiga, dia belum. Gini, beneran ceritanya. Dia pergi ke dukun. Serius, om saya. Pergi ke dukun minta anak cowok. Menurut bapak ibu dapat gak anaknya? Cowok dapat gak? Dapat enggak? Yang bilang dapat, angkat tangan. Minta ke dukun, yang bilang dapat angkat tangan. Ini kalian membenci dukun, puji Tuhan. Yang bilang kagak dapat. Yang tidak angkat tangan, silakan angkat kaki ya. Jangan saudara saya bercanda ya. Dapat. Kagak tahu ya, dukun tuh canggih. Dapat. Cuma saya kasih tahu di masa-masa anak itu lahir sampai besar kan saya kan suka ke rumahnya ya. Dia makin dewasa tuh anak itu menjadi begitu. Kalau saya bilang sih kurang ajar gitu anak itu. Yang cewek 2 baik ya. Yang cowok ini aduh pokoknya melawan terus gitu. Nah yang keempat dia minta lagi cowok. Tapi dia kagak ke dukun. Sekarang tebak-tebakan lagi. Dia dapat anak cowok atau cewek? Yo. Hah? Cowok apa cewek? Cewek, cowok. Udahlah. Ini kan sebuah cerita, kisah. Yang keempat cewek lagi. Tuh. Kan? Nah, kenapa sih mesti cowok? Ya itu kan, ya saya kan orang, ya nggak semua di sini ya. Tapi orang Chinese itu backgroundnya kan mesti punya anak cowok gitu ya. Nah saya tuh waktu lihat gitu, wah, gua nih kalau yang pertama nih kagak punya anak cowok, nanti gua dihina-hina nih. Karena seperti belum punya anak ya. Jadi mesti punya anak cowok.
udah. Yang pertama tuh ya, saya waktu istri saya hamil gitu. Ya udah doa sepakat ya. Nah kita doa yuk. Doa apa? Fafa mau minta ini yang pertama anak cowok ya. Oh gitu? Mau minta gitu? Iya minta ya. Namanya minta juga gak apa-apa kan? Ya terserah Tuhan mau kasih mau kagak ya. Pokoknya kita doakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada amin saudaraku? Udah. Ya, orang yang berani meminta berani ditolak. Banyak orang gak berani minta. Jadi gak usah ditolak. Jadi ya udahlah cing-cing cai-cai lah ya. Nah, dikasih agak ya terserah gitu kan. Nah saya berani minta. Wah begitu. Di USG kan. Ada burungnya. Dokter itu cowok ya? Iya cowok. Puji Tuhan ada burungnya katanya. Ada burungnya saudara. Wah ya udah. Nah udah ya. Itu sepakat meminta ya. Ini seiman. Nah yang kedua saya minta anak cewek. Kenapa? Karena saya bilang sama istri saya, Fafa ini orangnya bosan hidup. Jadi kalau cowok lagi bosan. Maunya cewek, habis cowok cewek, seru kan? Gitu kan? Nah ya. Oh, kurang rohani alasannya. Kalau Nana kenapa mau minta anak cewek? Dia sepakat sama saya minta anak cewek. Ya karena dia bilang, Nana pengen tahu cara gedein anak cowok. Nana juga pengen tahu cara gedein anak cewek katanya. Kan beda. Jadi kita doa minta yang kedua anak cewek. Oh gitu ya. Ya udah ya kita sepakat. Kita berdoa gitu. Sepakat. Kita kunci di dalam nama Tuhan Yesus. Dikasih puji Tuhan. Enggak juga enggak apa-apa kan? Amin? Amin enggak? Iya berani minta, berani ditolak. Atuh, betul enggak? Jadi saya berani minta, tapi saya juga berani tolak sama Tuhan. Ya nggak apa-apa lah cing-cing cai-cai daripada kagak minta ya. Aduh ini cing cai terus nih kayak orang di glodok ya. Lagi nawar gitu. Ya udah deh ya ambil barangnya gitu ya. Nah bagi saya meminta. Saya meminta dan Tuhan memberikan yang kedua itu anak perempuan. Waktu USG dokter tuh berkata, ini detak jantungnya cepet. Ini pasti cewek, dia bilang. Dokter, yang benar dokter, hebat banget. Dari detak jantung bisa tahu. Itu cewek, ini cowok. Ya coba lihat aja nanti katanya. Masih kecil. Ya, tapi udah ada dudut-dudutnya gitu kan. Dokter udah bilang cewek. Wih, saya bilang, saudara tahu gak? Kalau mengalami pengalaman seperti itu ya, kita bisa nangis di hadapan Tuhan. Benar. Dan begitu lahir cewek, saya bilang, ini mah bukan kebetulan ya. Nah, itu sebuah contoh saja ya. Cerita tentang menikah dengan yang seiman ya, seiman di mana kita akhirnya bisa menghadirkan sesuatu yang tidak ada itu menjadi ada karena Tuhan telah menyatukan di dalam terang dan kita boleh meminta kepada Bapa. Bukan hanya meminta di dalam hal-hal yang sifatnya material saja, saya percaya itu bukan. Tetapi juga di dalam sesuatu yang sifatnya itu rohani ya, sifatnya rohani. Kita sepakat meminta. Berdoa untuk misalnya papa mama yang belum percaya. Sepakat meminta. Berdoa untuk mungkin yang anak kita lihat kok kayaknya dia tuh ada kesulitan-kesulitan tertentu. Suami istri sepakat meminta. Dan lihatlah Tuhan itu datang dengan begitu dahsyat ya. Dan itulah arti iman sejati. Iman yang hidup. The living faith ya. Iman yang hidup. Bukan hanya saving faith. Jadi bukan hanya saving faith. Iman yang menyelamatkan. Kita beriman, kita hari ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita memiliki living faith yang dihidupi oleh suami dan istri. Ya, kalau ini bisa Bapak Ibu alami, puji Tuhan. Anak-anak nanti kita banyak cerita-cerita. Ya, lu tahu nggak lu ya? Kita mulai dongeng ya kan? Tapi ini bukan dongeng. Tetapi ini sebuah cerita asli. Dulu kan kita udah tua kan, ceritanya dulu papa mama tuh gini ya, kita bercerita tentang Tuhan yang hidup. Bukan hanya Tuhan yang dalam Alkitab yang dialami oleh Yusuf, Musa, Abraham, tetapi juga ternyata betul kita alami. Ada amin saudaraku? Ya udah, ini pertanyaan terakhir, amin ya. Yang berikutnya mau ceritanya lagi, pokoknya kita amin terus ya. Nah,
itu menikah dengan yang seiman. Monogami. Nanti akan saya bahas lebih dalam itu, kita pindah dulu ya. Nah, peran suami sebagai kepala dan istri sebagai penolong yang sepadan. Nah, Bapak Ibu, saya mau lari ke bahasa asli ya. Suami sebagai kepala. Itu artinya apa? Suami sebagai kepala. Yang akan saya bahas ini tidak ada dalam buku. Ya, tidak dalam buku. Saya percaya sebuah buku ini bisa usang ya. Bisa menjadi tua karena buku ini saya tulis tahun 2009. Sementara saya sebagai manusia yang hidup memperbaiki terus akan pemahaman-pemahaman baru. Betul ya? Pengetahuan juga begitu kan? Makanya ada buku lama, ada buku baru ya. Nah, jadi yang saya mau sampaikan sekarang tidak ada di buku saya tahu betul begitu. Nah, arti daripada kepala itu kita seringkali terdistraksi dengan di dalam sebuah organisasi itu ada kepala, ada bawahan. Ya, betul ya? Kepala berikan perintah, ya kan? Bawahan menerima instruksi. Nah, kita pikirin. Nah, sehingga kalau suami itu kepala. Kerjanya merintah-merintah ya. Bikinin kopi gitu kan. Bikinin apa gitu. Jadi perintah-perintah ya. Nah, sebenarnya dalam bahasa aslinya itu kepala itu artinya sumber ya. Artinya apa? Sumber ya, source. Nah, kalau bicara sumber itu kalau kita sebagai contoh ya, itu melihat akan air mancur ya. Air mancur itu mau yang buatan atau yang asli itu selalu mengeluarkan air ya. Air gitu. Tadi saya lagi lewat BSD itu pintu masuknya air mancurnya mati itu ya. Mungkin lagi dibetulin ya. Tapi air mancur itu dia keluarkan air ya. Nah, sumber. Jadi kepala kita sebagai suami, saya sebagai suami, saya adalah sumber bagi keluarga ini. Sumber apa? Sumber apa? Ya, yang gampang lah ya. Jangan ngomong yang susah-susah lah ya. Saya salah satunya ya sumber kehidupan gitu kan. Sumber kehidupan maksudnya apa? Ya, Kristus adalah kepala jemaat. Maka jemaat menggantungkan hidup kepada Kristus. Dan suami adalah kepala istri. Maka istri menggantungkan hidup kepada siapa? Suami. Makanya saya nggak salah kalau berkata kepada para suami, tolong ya kerja yang benar. Amin? Amin ditanya lagi. Suami kerja yang benar. Jangan sampai istri kita batu digoreng gitu. Ataupun mengalami kesulitan-kesulitan tertentu di dalam perekonomian. Saya ini waktu masih finance manager ya, ini cerita-cerita aja ya. Tahun 97 tuh gaji saya 5 juta tuh dulu. Sekarang mah kecil ya, cuman bandingin teman-teman saya, waktu itu teman saya gajinya paling cuma 700.000. Jadi 5 juta gede gak? Gede ya? Terus saya udah punya mobil lagi, Honda Accord. Teman-teman saya Mercedes-Benz. Tapi naiknya rame-rame. Kalau saya pribadi ya. Nah, waktu saya praktek di sebuah gereja di Jakarta, coba tebak berapa honor saya? Udah punya istri, udah punya anak. Waktu single, gotiau. Ya kan? Nah, begitu udah jadi hamba Tuhan nih, baru praktek. Berapa yuk? Tebak. Belum lulus, belum dapat MDiv. Jadi anak praktek. Cuman udah menikah ya. Punya istri, punya anak. Pak, coba tebak honornya berapa? Hah? Bapak baik sekali. Betul-betul ini kok jadi majelis cocok ini ya. Bapak betul-betul bisa memberkati hamba Tuhan ya. Puji Tuhan ya. Kalau ada ini gereja di sini Bapak jadi majelis bagus dah. Kita hamba Tuhan senang ya. Kebanyakan, coba dikurangin. Berapa? Hah? Gope ya? Ibu kejam sekali. Tapi itu adalah sebuah kebenaran. Karena kebenaran itu biasa kejam, ya. Iya, saya dapat segitu. Saya adalah kepala, saya adalah sumber. Dapat berapa?
Bapak tadi bilang? Gopeceng. Ya itu dia, betul. Sudah punya istri, punya anak. Nah, waktu anak saya ulang tahun ya, yang pertama tuh. Saya pikir gini nih. Ini anak ya, ulang tahun pertama. Saya pengen potretin dia ya, potret pakai topi sama ada kue. Nggak usah dirayain, anak umur 1 tahun nggak punya teman, bener kan? Nggak usah ngundang teman ya. Kenapa nggak usah undang teman? Pertama mahal, nggak punya duit. Kedua emang dia kagak punya teman. Baru 1 tahun teman dari mana? Ya kan? Nah beli kue sama topi, sama potret ya. Kue berapa? Cepeceng, Cit Van Gogh. Foto waktu itu 35.000 masih yang roller ya, iya kan? Sama topi ya, topi mah goceng lah udah. Pokoknya saya butuh cepeceng. Cuman dengan gaji gopeceng itu anak saya ulang tahun tanggal 22 Juli. Dan uang gopeceng habis di dalam kira-kira mungkin baru pertengahan bulan. Ya. Lalu bagaimana saya sebagai sumber? Bagaimana coba Bapak Ibu berikan saya jawaban? Di kantong saya tinggal cepeceng. Dan cepeceng itu baru tanggal 18. Kalau dihitung kalau nggak salah masih ada 12 hari lagi ya. Jadi bagaimana ini matematikanya ya? Tetapi saya sebagai sumber begini nih kira-kira yang saya lakukan. Ingat tadi sepakat ya. Sepakat. Jadi saya tuh nggak pernah nangis tuh. Hampir jarang-jarang lah kalau saya sebagai lelaki menangis ya. Tetapi itu hari saya ingat tuh saya nangis tuh, saya doa tuh. Tuhan, saya ini dulu gaji gotiau ya. Hidup jaya. Sekarang jadi hamba Tuhan kere. Anak mau ulang tahun aja gak bisa beli kue gitu. Ya. Jadi hamba Tuhan rasanya tidak berguna ya. Sedih gak? Sedih gak? Kurang menyelami. Payah nih. Bapak Ibu mah kurang peka. Kan tadi saya udah bilang saya nangis. Saya sedih. Miau ciena. Tapi saya berdoa. Tuhan tolong ya saya bisa beli yang tadi saya sebut tuh. Ya. Roti. Potret. Topi. Tahu-tahu ini ajaib. Bin ajaib ya. Ada orang ngasih amplop. Isinya goceng. Gitu ya. Goceng. Bagus gak? Puji Tuhan. Akhirnya saya pergi ke CL. Citraland. Lihat kue. Harganya cepeceng. Tapi kalau lewat jam 8, diskon 50%. Jadi goban. Saya bilang sama tukang kue. Bang, Mas, Mbak, terserah lah ya. Yang ini saya mau beli. Oh iya Pak, boleh. Tapi nanti jam 8. Kenapa? Ya diskon kan? Ya betul ya Mbak. Ini nanti jam 8 50% betul ya? Iya. Mbak, tolong ya disimpan. Ya gak bisa Pak. Kalau ada yang beli ya dia. Ya kalau ada yang ini Mbak bilangin yang itu aja kan Mbak. Yang itu saya mau yang ini gitu kan. Ya gak bisa Pak. Ya udah nggak apa-apa ya udah. Saya tunggulah sampai jam 8 ya. Udah saya ngider aja tuh CL tuh. Sampai jam 8 kurang 5 saya lihat, masih ada. Kagak laku ya. Mungkin ada yang mau beli sama Tuhan disuruh minggir-minggir ya. Udah jam 8 saya datang. Mbak, udah jam 8 Mbak. Boleh ambil yang ini? 50% ya? Oh iya Pak, silakan. Nah udah bungkus deh ya. Beli roll apa gitu. Jadi saya sebagai sumber, the source. Sampai hari ini istri saya gak kerja. Ya istri saya tidak bekerja, dia menjadi ibu rumah tangga yang bahagia ya. Membesarkan 3 anak. Karena kami yakin, waktu anak-anak kecil, istri saya harus membesarkan anak. Tapi nanti kalau anak udah remaja, istri saya boleh sekolah lagi. Itu keyakinan kami. Dia bisa ambil S2, ambil konseling, ambil apa, begitu. Tapi ada satu masa di mana saya menjadi sumber ya perekonomian bagi keluarga. Sumber apa lagi? Kepala adalah sumber dari kebenaran. Di rumah siapa yang bilang, ini boleh, itu tidak boleh? Siapa? Anak-anak tuh tidak takut sama mama loh. Betul gak? Khususnya anak laki. Betul ya? Iya kan? Betul ya Pak ya? Anak-anak tuh ya. Kalau mama belajar galak ya. Anak laki cuman cengenges. Mamanya dicengengesin.
Tapi kalau papa bicara, kamu berani cengangas-cengenges, malam ini nggak tidur di kamar kamu. Angkat kaki. Nggak berani. Saya adalah sumber apa? Kebenaran. Nah, makanya kalau anak suka nanya ya, Pak, ini kenapa begini? Pak, kenapa begitu? Jangan bilang ini, tanya mama. Jangan. Ya kan? Karena kepala adalah sumber kebenaran. Kita para lelaki harus agak senior sedikit lah ya. Kadang anak-anak nanya pertanyaan yang tidak bernilai kekal. Juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak berguna. Ya. Tetapi kita adalah sumber kebenaran. Makanya kita harus menjawab dengan takut akan Tuhan. Nah, kepala juga sumber apa? Tadi sumber perekonomian. Kristus bagi jemaat sumber kebenaran, sumber kehidupan, sumber apa lagi? Wah, pokoknya udah deh. Kalau kita udah membayangkan ya Kristus kepala jemaat dan suami kepala istri, dan ini kita menggantungkan hidup ya, dan ini adalah kepala menjadi sumber, udah semuanya lah. Kristus adalah sumber penghiburan bagi kita jemaat, betul? Makanya istri kalau sedang capek, sedang bete apa bete? Bad temper, bete itu, bad temper. Nah, abis bad temper, bete artinya butuh tati tayang ya. Nah, itu betul ya. Nah, jadi istri butuh tati tayang gitu ya, maksalah ya, terserahlah. Suami harus memberikan tuh kepada istri. Karena Kristus menghibur jemaat, betul gak? Lalu kalau istri sedang menangis, siapa yang hibur? Wah, tapi ya, menghibur istri kagak gampang. Aduh, capek. Bukan capek lagi, capkau ya. Haya, betul-betul berat ya. Saya pernah pulang pelayanan dari Singapura, begitu kan, pulang, aduh capek dah. Karena di situ saya pelayanan dari rumah sakit ke rumah sakit ya, besokin orang, terus udah gitu khotbahnya juga banyak. Ngomong di Singapura, jadi dipakai banyak gitu kan. Kan tiketnya udah mahal, betul ya. Jadi sekalian aja digabrokin gitu. Gila, sehari 3 kali khotbah, buset ya. Tapi kita jalanin aja ya kan. Namanya juga mumpung di Singapura. Begitu pulang ke rumah, aduh capeknya. Ke Singapura karena tiket mahal, perginya juga bukan 2 hari 3 hari, betul gak? Perginya seminggu. Pergi Senin, pulang Senin. Makanya begitu pulang, waduh istri tuh ya ngeliat suami. Aduh, seminggu dia gak ada orang bisa diajak ngomong. Begitu saya pulang sudah capek ya. Dia ngomong aja sudah. Ngomongnya banyak ngomongnya tuh ya. Ini ngomong habis-habis ya udah seminggu. Lu kagak lihat muka gua capek kah? Ya. Cuman ya inilah suami sumber apa? Sumber apa? Penghiburan ya. Jadi sambil dia cap cip cip cup cap cap cip cip cup ya, kita berdoa, Tuhan kasihanilah hamba-Mu ini. Tolonglah saya supaya saya bisa kuat ya. Saya bisa kuat mendengarkan cerita-cerita istriku yang tidak bermakna ini. Betul-betul cerita ya. Cerita yang banyak sekali, kadang saya juga udah bingung ini cerita dari mana kemana gitu. Aduh, saya sampai udah baring di ranjang tuh, saya masih ingat ya, sampai saya liatin dia. Tapi ini ngerti, ini saya bilang kristalisasi ya, saudara, kristalisasi firman. Karena saya tahu saya ini sumber penghiburan, maka saya mencoba untuk ya bersabar gitulah. Sambil berpikir gini, bentar lagi juga habis ya. Ya kan? Ada amin saudaraku? Bentar lagi habis? Masa kagak habis-habis, dia juga pasti tidur, benar gak? Besok kan mesti bangun pagi, mesti masak, jadi pasti habis. Cuman gue bingung juga nih kapan habisnya. Tapi pasti bentar lagi pasti habis. Film aja ada habisnya, masa dia kagak ada habisnya? Bentar lagi pasti habis. Ya jadi, cuman gue udah capek. Cuman dia kagak habis-habis. Cuman gue udah capek. Jadi bagaimana? Suami adalah sumber penghiburan ya. Jadi kita kristalisasi ya. Sampai satu titik kemudian, nak, kita doa aja yuk. Ceritanya masih banyak ya? Masih. Buset. Buset. Masih banyak. Kita doa yuk. Besok kita cerita lagi ya. Oh iya deh katanya. Yuk kita doa ya. Udah doa. Tuhan terima kasih ya.
Untuk seorang istri yang bawel. Bawel itu tanda sehat. Nah, jadi kalau istri bawel, sehat. Kalau istri diam, tandanya sakit. Kalau istri sakit, tidak ada makanan. Baju nggak dicuciin. Rumah kotor. Tapi kalau istri bawel, cici cacat, rumah bersih. Makanan enak. Istri bawel tandanya sehat. Yes. Ih, kagak percaya. Kali ini saya beneran nanya, ada amin saudaraku? Ada amin gak? Istri bawel artinya sehat. Ya, coba kasih tahu sebelahnya, kasih tahu istrinya. Istriku, kamu bawel ya. Kamu sehat sekali. Ya. Karena kalau kamu sakit, kamu pasti diem. Kamu jangan sakit ya. Oh ya, besok tolong masakin itu dong, bebek panggang. Ya, jadi makan yang enak terus ya. Nah, saudara-saudara, suami sebagai kepala adalah sumber. Itu penting sekali. Nah, penolong yang sepadan artinya apa? Penolong sepadan itu artinya di dalam bahasa Ibrani ya, dalam bahasa asli itu Adam dan Hawa. Hawa disebut sebagai penolong yang sepadan bagi Adam. Nah, arti daripada bahasa Ibrani itu mengandung arti connected to himself ya. Terhubung. Ini ada saya tulis sudah ya di dalam buku ini. Jadi seorang wanita terhubung kepada suami ya, terhubung kepada suami. Nah, artinya terhubung artinya waktu suaminya sedang senang, istrinya tahu suaminya senang ya. Waktu suami sedang susah, jangan istri tetap senang. Ya, tapi istri bisa menyelami kesusahan suami gitu ya. Nah, waktu suaminya membutuhkan teman diskusi, istri itu terhubung. Artinya saya berani berkata suami harus menjadikan istrinya sebagai teman diskusi ya. Terhadap berbagai masalah yang ada. My wife is my best friend ya. My husband is my best friend. Oke. Jadi suami istri itu menjadi best friend. Nah, kenapa? Karena sang istri berusaha ya terus terhubung dengan suaminya. Di dalam pernikahan itu ada yang disebut sebagai hope, harapan, ada yang disebut sebagai needs, keinginan ya. Ada harapan, ada needs ya, itu adalah sesuatu kebutuhan ya. Saya mau apa begitu kan? Ada yang disebut sebagai goal, tujuan ya. Jadi ada harapan, ada tujuan, ada keinginan atau kebutuhan. Nah, saudara-saudara, seorang suami itu dicipta oleh Tuhan ya dengan dada ya yang ya saya mah bukan atletis begitu, tetapi dada yang bidang ya. Seorang suami dicipta oleh Tuhan mungkin itu egonya gede tuh suami-suami itu ya, egonya betul-betul egois ya. Nah, jadi egonya tuh gede ya, dadanya bidang, kuat. Strong. Nah, itu memang Tuhan menciptakan pria itu sebagai penakluk, gitu. Ada bisnis, ditipu. Kalau mental tempe langsung seumur hidup nggak mau kerja, benar nggak? Tetapi suami kalau egonya gede, dada bidang, otot kuat, ya, ditipu, ya nggak apa-apa, coba lagi, benar nggak? Senang gak punya suami kayak gitu? Ya kan? Artinya suami harus apa? Strong will. Ya kan? Dalam apa? Bekerja. Jangan mental tempe. Nah, makanya di dalam rumah tangga juga suami itu bisa ada kekerasan tertentu. Ya, memang suamiku ini keras ya. Tapi ya gak apa-apa lah. Cari uangnya juga keras. Ya. Pelayanannya juga keras ya. Ya keras-keras dikit di rumah gak apa-apa. Jadi suami itu punya sesuatu kekuatan. Kehebatan. Wah, bahkan Tuhan Yesus hadir dalam diri seorang pria, lelaki, yaitu lelaki yang hebat, menanggung derita, menanggung tantangan. Nah, di manakah penolong yang sepadan itu? Hai, istri-istri. Waktu suami sedang bergulat, berjuang di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam sakit hati karena ditipu, dibodohi, karena mungkin dipecat, karena sakit. Ya bisa suami sakit ya kan? Saya dulu jarang sakit, tapi baru minggu lalu saya periksa jantung. Karena
Suka debar-debar gak karu-karuan. Saya sampai ketakutan. Ini kalau tangan saya bisa atur ya, betul ya? Jantung suruh ngaturnya gimana, ayo. Saya pergi check up, ternyata ada penebalan ya. Nah, jadi saya pun akan menjadi lemah ya. Saya pun akan mati kan. Tapi di manakah sang istri waktu suami lemah? Di manakah sang istri waktu sang suami banyak masalah? Di mana sang istri waktu sang suami menghadapi berbagai tantangan dan dia harus menang bersama Tuhan? Amin? Amin melulu lagi ya, udahlah ya. Jadi istri adalah penolong yang sepadan, connected to himself, terhubung dengan pria. Pria menjadi sumber, tapi sang istri juga menolong supaya sang suami bisa menjadi sumber, begitu ya. Oke. Cepat ya. Udah yang nomor 5 itu adalah family altar. Terlalu panjang saudara, saya tidak bahas itu. Nanti Bapak Ibu baca aja bukunya. Saya masuk ke slide berikutnya ya. Nah, ini saudara, T3 penting. Nah, saudara mungkin lihat di depan ini ada T3 ya, di sampul ya. Jadi, timeless, word of God, firman Tuhan, oke. Transparent life, ya, transparent life. Lalu T yang ketiga, transform your marriage ya. Tapi di sini nggak ada timeless word of God, cuman timeless, transparent, sama transform, oke. Nah ini sebuah prinsip hidup yang saya pegang. Sebuah prinsip hidup yang saya pegang dan saya percaya kalau Bapak Ibu pegang ya, transformasi itu bisa terjadi. Oke, mari kita lihat. Nah saudara, dari tadi kita, mungkin saya membicarakan firman Tuhan tapi tidak membuka Alkitab ya. Kita coba buka Pengkhotbah 9 ayat 9. Mari kita lihat. Pengkhotbah 9 ayat 9. Bapak Ibu, kalau sudah ketemu boleh digaris. Kalau itu kitab suci bisa digaris, tapi kalau itu handphone susah juga ya. Boleh ya, Bapak Ibu, tolong yang sudah menemukan boleh membacakannya ya. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, kalau saya boleh bertanya kepada para suami ya, kepada bapak-bapak, menikmati hidup dengan istri itu gampang apa susah? Susah ya Pak ya? Betul, itu pengakuan yang sangat jujur ya. Ada lagi yang bilang susah? Siapa? Angkat tangan. Ada yang bilang susah menikmati hidup dengan istri? Ada lagi? Bapak cuma sendirian. Bapak ini kurang rohani. Yang lain laki-laki ada yang bilang susah nggak menikmati hidup dengan istri? Ada nggak? Nanti kalau apa? Oh alah, Bapak nggak usah ada istri apa nggak, istri juga bisa jawab kok. Live joyfully with your wife ya. Dan wife-nya dalam bahasa Ibrani itu adalah istri masa muda. Bukan istri muda. Beda ya. Istri masa muda artinya istri yang kita bawa menikah dari muda, kita bawa sampai tua. Yang kita menikmati hidup dengan dia seumur hidupmu yang sia-sia. Ini para ibu-ibu senang gak sih dengar firman Tuhan ini? Senang gak? Yang senang angkat tangan. Yang seneng. Di sini mah lelakinya kagak mau angkat tangan, ibu-ibu juga pelit amat sih. Nikmatilah hidup dengan istri, seneng nggak para ibu? Seneng, seneng ya, seneng ya Bu ya. Oh iya, ibu seneng, bapak enggak. Ya Pak ya. Mungkin ini agak susah memahami ayat ini ya. Saya kasih contoh lah ya, gini lah ya. Ini sharing aja lah, sharing saya pribadi ya. Kalau saya sih rasa ada masa dalam hidup saya, khususnya waktu saya baru menikah 3 tahun tuh ya, tahun pertama, kedua, ketiga, saya tidak bisa menikmati hidup dengan istri saya. Saya nggak bisa. Kenapa saya nggak bisa? Karena kalau ketemu istri saya maunya ribut sama dia. Kalau maunya ribut, mana bisa senang, benar nggak? Jadi waktu saya baru 3 tahun menikah, berarti waktu itu saya umur 30, saya bayangin begini nih.
Kalau saya mati umur 60 ya, saya mati umur 60. Waduh, gila ini, masih ada 30 tahun. Ini sekarang aja ributnya udah kayak gini, ya. Ribut itu, ribut apa sih? Ya, contoh ribut ya. Misalnya saya udah bawa anak saya ke dokter ya. Ke dokter udah saya bawa, dapat resep. Nah, pertanyaan lagi. Setelah saya bawa ke dokter, anak saya yang sakit, yang ngasih makan obat siapa? Ayo. Saya apa istri? Ya udah, betul ya, istri. Nah, udah. Nah ini ya, makannya begini. Saya kasih tahu ya, makannya. Udah. Nah, terus udah 3 hari, saya lihat kok belum baik. Ya kan? Masih ileran. Ya kan? Terus saya cuma nanya gini aja sama istri. Nah, itu Jocelyn dikasih makan obat enggak? Kenapa? Jangan nuduh-nuduh ya. Dia bilang begitu. Saya bilang, nuduh apa? Ya lu jangan nuduh-nuduh. Nuduh apaan? Ya tadi. Bilang gua kagak kasih makan obat. Siapa yang nuduh? Gitu. Terus, saya kan emang nggak nuduh. Menurut Bapak Ibu saya nuduh nggak? Hah? Saya kasih tahu ya. Kalau saya nuduh juga itu objektif. Karena apa? Karena emang istri saya pernah lupa. Ya, jadi waktu saya nanya, nah itu, Justin, kok kagak baik-baik? Itu dikasih makan obat kak? Itu berdasarkan historical fact. Apa? Fakta histori. Bahwa itu pernah terjadi. Jadi kan saya hanya nanya. Nah saya bertanya. Lalu dia bilang, jangan nuduh-nuduh ya. Terus nadanya naik. Nada saya kalau dia naik, saya naik apa turun? Hah? Saya pengkhotbah nih, nggak pakai mic juga bisa dengar. Wow, ya. Saya ikut naik, ya kan? Siapa yang nuduh-nuduh? Ya, tadi ngomongnya kayak begitu, kalau nggak nuduh apa? Nak, ngomong jangan begitu sama suami ya. Aku ini suami kamu loh, ngomong rendahan dikit, rendahan kamu aja nadanya tinggi. Kurang ajar. Dulu kalau papa saya marah, mama saya bilang, Tim, papa marah, masuk kamar, gitu kan? Ini kalau saya marah, istri nggak kayak mama saya ya, tapi malah apa? Wih, istri saya tuh berani ya sama saya tuh. Jadi isunya udah berubah tuh. Tadinya makan obat, betul? Isunya berubah cepat, pindah ke apa? Nada. Digituin, dia balas lagi. Lu tadi nanya juga, nadanya udah tinggi. Jadi saya nanya lebih buruk dari tadi. Aslinya tuh mungkin, gitu kan. Akhirnya apa? Ribut, ya. Tapi isunya bukan soal anak lagi, tapi soal nada, soal kurang ajar, soal ya dan teman-temannya lah. Coba bayangin coba. Saya punya istri ya. Saya bilang ya, nak, aku ini suamimu ya. Aku ini juga hamba Tuhan loh. Kamu tuh nggak boleh ngomong gitu kayak begitu, aku kayak gitu nggak boleh loh. Ini apalagi pastori nih, bisa didengar-dengar. Kan malu. Tapi dia kagak peduli ya. Dia merasa saya menyiksa dia. Maka dia tidak mau disiksa. Jadi dia berposisi untuk apa? Melawan, ya. Gak boleh nih orang laki satu kurang ajar. Menyiksa-nyiksa gua katanya kan. Jadi maunya apa? Ya kalau nanya yang benar aja, nanya yang benar. Yang benar bagaimana? Ya pokoknya jangan kayak begitu kayak tadi katanya. Ya sudahlah ya, saya juga mesti bertobat kan. Nah tetapi intinya adalah saya melewati masa-masa yang saya rasa kalau ketemu istri saya tuh sepet banget tuh. Lalu ya saya kasih tahu ya, saya ketemu teman saya, teman lelaki bukan perempuan ya. Begitu ketemu, hey bro, ngomongin iPad lah, iPod lah, gadget lah, apalah, kita jalan-jalan di mall lah, berdua. Saya punya teman baik. Saya kasih tahu ya, ketemu teman saya lebih senang.
ketimbang ketemu istri saya. Ketemu teman skala 0 sampai 10, ketemu teman saya 9. Nah, makanya waktu lagi nerima telepon dari dia telepon. Hei Pak, lu lagi ngapain? Oh, gua lagi kosong. Kenapa? Lu mau kemana? Kita pergi situ. Gitu kan? Ya, nadanya kan? Begitu. Terus ngomong sama istri. Nah, aku mau pergi dulu ya. Nadanya turun. Jadi ketemu sama temen, nadanya di mana tuh? Di sorga ya. Ngomong sama istri, nadanya di neraka ya. Sampai istri berasa, lu tuh ya, kalau sama temen lu ya, lu lebih seneng. Tapi kalau sama gua ya, lu kagak seneng. Kalau dipikir-pikir gue juga bingung kenapa. Tapi memang gue kagak seneng, bagaimana habis kalau ngomong ribut melulu. Ya kesel kan. Tapi kalau sama teman kan kagak ribut. Kita seneng aja gitu. Hayo, bagaimana? Hayo. Bapak Ibu, bagaimana? Nah, firman Tuhan berkata apa tadi? Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia. Saya tidak bisa. Saya kasih tahu di hadapan Tuhan ya. Saya tidak bisa. Ini loh. Transparent life. What is transparent? Itu firman Tuhan bikin saya kepala ada di bawah. Karena saya lebih senang sama teman saya ketimbang istri saya. Nah, transparent life. Tulus, jujur, terbuka. Dalam pernikahan banyak hal sulit dilaksanakan. Sebagai manusia yang berdosa, kita bisa jatuh dan gagal. Sebagai manusia berdosa, kita jujur di hadapan Tuhan bahwa pernikahan itu susah. Jadi saya bilang sama Tuhan, "Hayah Tuhan, betul-betul ini firman susah sekali. Ada firman seperti di sorga. Tapi kalau saya lihat hidup saya mau jujur, saya tidak terlalu bisa menikmati istri saya nih. Dan kalau saya mati umur 60, saya masih ada 30 tahun nih. Nanti bagaimana nih? Apa bisa? Susah ya. Saya putus asa kali itu. Nah, Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu apa? Sembuh. Mengaku. 1 Samuel 16 ayat 7b, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Jadi di hadapan Tuhan ya, saya bilang, Tuhan ini ada firman. Tapi saya tidak bisa menikmati. Cuman saya mau, ngerti ya? Saya tidak bisa tapi saya mau. Saya mau. Nah, saya mau menikmati hidup dengan istri saya tapi saya tidak bisa. Saya ngaku di hadapan Tuhan saya tidak bisa. Bahkan saya seorang hamba Tuhan, saya ngerti banyak kebenaran, saya ngerti banyak teori, tapi teori hanya sebatas teori. Kebenaran adalah firman Tuhan, sesuatu yang ada di luar diri. Di luar diri tapi tidak saya hidupi. Saya tidak bisa menjalankan itu, gak bisa, saya gak bisa. Ini terlalu dahsyat, terlalu hebat, saya gak bisa. Bagaimana dong? Saya gak bisa, tapi saya mau. Makanya saya kemudian ya berdoa, Tuhan, tolong saya bagaimana ya? Nah, saya mau ya. Pernikahan masih bisa ditolong kalau suami istri masih mau. Tapi kalau salah satu sudah tidak mau, itu juga susah ditolong. Ya. Kalau dua-dua masih mau, apapun yang terjadi dalam pernikahan mereka, mungkin itu sangat jahat, mungkin itu sangat gelap, tapi kalau dua-dua masih mau berkomitmen, bisa. Nah, saya sebagai hamba Tuhan juga, akhirnya saya dikonseling waktu itu. Ya, saya dikonseling. Di depan konselor kita ribut. Ampun ya. Jadi ngadu gitu sama konselor. Pak, Bapak tahu gak? Ini istri saya begini gitu ya. Sampahnya kita keluarin ya gak? Sama dia juga. Keluarin sampahnya saya sama ya, kita ngaduk-ngaduk sampah ya. Tapi saya percaya begini, kalau kita mau dan kita ada firman ya, dan kita tahu Tuhan Yesus hidup, amin. Kita mau lah, kita dengan rendah hati bilang kita gak bisa, tapi saya mau. Tuhan itu bisa menolong ya. Nah, pergi konseling itu dikasih PR ya. PR-nya begini. Akuifa coba lihat itu agenda kamu ya. Saya buka, zaman itu masih buku. Ada schedule apa tuh? Hamba Tuhan ya. Rapat. Ya,
Apa lagi? Khotbah, betul? Nah, besok nggak ada, karena besok mendadak biasanya ya. Nggak bisa dijadwal ya. Oke, jadi pokoknya ada rapat, ada khotbah, rapat khotbah. Nah, lalu konselor itu berkata, Pak, tolong kamu kasih tulislah schedule dengan istri kamu. Kamu tulis nama istri kamu di agenda kamu. Hah? Nulis nama istri? Maksudnya apa? Tiap hari juga tidur sama dia, betul ya? Pulang sama dia, maksudnya apa schedule? Nah, kemudian dia agak mencelikan saya begini, dia ngomong, Pak, kamu kalau lagi pergi khotbah, semangat apa lemes? Semangat dong, betul ya? Saya kalau pergi khotbah, saya nggak boleh lemes, amin? Amin, saya selalu semangat saudara, ya. Saya semangat kalau pergi khotbah. Nah, terus dia bilang gini, nanti mau pergi sama istri, kamu schedule ya. Kamu schedule pergi sama istri, ngobrol ya sejam 2 jam lah. Perginya kayak mau pergi khotbah katanya. Ngerti ya? Pergi ketemu istri, ya jadi suruh ngomong gitu. Tapi perginya kayak mau apa? Kayak mau pergi khotbah gitu. Oh ya udah, senang kan libur ya, hari liburnya hamba Tuhan, betul ya? Ya udah saya tulis di agenda. Liana, hari Senin. Nah, tibalah harinya, anak saya titip di PMI, Pondok Mertua Indah, ya kan? Emang nggak boleh bawa anak, nggak boleh, karena anak itu bisa mendistract ya. Udah, saya pergi berdua sama istri, pergi kemana? Ya carilah paket hemat, Kentucky Fried Chicken, ya kan, atau apa, Attack gitu kan? Oh salah, Attack Kentucky Fried Chicken, hemat Hoka Bento. Ya, betul kan? Masih begitu kan? Nah, ada lagi paket yang apalah terserah ya. Pokoknya cari yang murah meriah. Kenapa? Ingat honor saya tadi ya. Jadi yang murah meriah kan. Nah, waktu ketemu begitu, ada PR-nya tuh. Disuruh ngomongnya gini. Nah, kamu tuh sebenarnya mau apa sih? Ah, gitu. Gitu. Nah, dia ngomong maunya. Saya mesti nyatet tuh. Ya. Saya mesti nyatet tuh. Wah, banyak amat lu maunya ya. Banyak lo yang maunya lo ya. Nah, abis dia banyak maunya, saya juga. Betul? Dia tanya, sekarang Fafa maunya apa? Gitu. Fafa mah orangnya gampang. Fafa mah cuman kalau pulang gitu ya, jangan diajakin ribut. Ya, mau pulang dengan damai sejahtera. Ya kan udah capek khotbah ya. Jangan diajakin ribut, kenapa sih ya? Kalau banting-banting piring gitu, janganlah, cuci piring biasa aja, nggak usah dibanting, agak dibanting diberi nada gitu, cepret gitu. Dia suka memberi nada tuh di dalam hal-hal yang dikerjakan ya. Nah, Bapak Ibu bertukaran ya. Lalu diwujudkan apa yang dia mau, oke, apa yang dia mau, saya harus kasih. Apa yang saya mau, dia harus kasih gitu. Udah, itulah pernikahan ya. Kita pulang ya, oke, kita berusaha menjanjikan gitu. Nah, kenapa waktu saya pulang pelayanan dia marah? Kenapa? Begini ya. Misalnya saya pergi jam 6 malam. Pulang, dia pikir jam 8 pasti sampai rumah. Jam 8 saya belum pulang. Tahu gak saya kemana? Diajak makan sama majelis, betul kan? Itu akan terjadi malam ini, bukan? Enggak lah, kita makan di bawah aja ya, di bawah banyak makanan ya. Nah, kita terusin ya. Nah, tahu-tahu nih ya, jam 8 ya, saya kagak pulang. Kan saya diajak makan majelis, bener nggak? Saya pulang di rumah jam berapa? 9:30. Saya pulang senang, kenyang. Begitu sampai rumah, dia buka pintu dan muka saya senang, dia tambah ngamuk. Dia benci banget lihat saya pulang. Kenapa? Nah, dari percakapan itu saya tahu ya, begini loh. Jadi waktu saya nggak kasih kabar ya, waktu itu belum ada satu SMS dapat 300, SMS belum ada. SMS mahal ya. Ya, zaman itu ya, ingat honor ya. Nah, jadi semua itu susah lah, bagi saya itu semua susah lah. Semua mesti diirit ya. Kalau gua kan pasti pulang, nggak perlu SMS, gua pasti pulang. Bener nggak? Emang gua mau tidur di mana? Kan pasti pulang. Betul nggak? Kan kagak punya rumah yang lain. Jadi pasti pulang. Nah, dia bilang begini. Waktu kamu kagak pulang ya, nggak kasih kabar,
Aku juga nggak berani sih telepon SMS karena kan pikir kamu lagi sama itu kali orang gereja ya. Nanti kalau aku SMS ya, dibilang istrinya nggak ganggu lah apa. Tapi kamu kasih kabar. Aku pikir kamu ditabrak bus. Kamu diculik Spider-Man. Diculik Batman. Pokoknya hal-hal yang apa? Hal-hal yang buruk ya. Wah, aduh, udah makin malam kagak pulang lagi. Aduh, betul ya. Ditabrak bus kali ya, ya. Begitu pulang saya nyengir. Wah, dia ngamuk. Cuma saya jadi tahu, kemarahan dia karena rasa takut. Ngerti ya? Dia marah karena dia takut saya mati. Nah, betapa engkau mencintai aku. Karena engkau takut aku mati. Aku ingin hidup bagimu, ya. Jadi bagaimana? Transaksi. Dia bilang, Pak tolong ya kalau pulangnya lebih malam, tolong SMS deh, kasih kabar aku lagi di mana gitu. Saya lakukan itu. Saya lakukan. Nah, aku belum bisa pulang, aku lagi nih. Nah, ternyata begitu saya lakukan itu, dia jadi tahu saya ada di mana. Saya menghilangkan rasa takut dia, termasuk menghilangkan kemarahan dia, saudara. Itu hanya salah satu contoh ya, dari transaksi-transaksi yang saya harus kerjakan, saudara. Banyak, nanti kita masih ketemu 4 bulan lagi, saudara ya. 4 bulan betul saya ceritalah semua. Nah, Bapak Ibu, ini kita lanjutkan tinggal 5 menit, dan sebenarnya ada tanya jawab dan segala macam. Kita coba lihat lagi ya, saya selesaikan ya bagian ini, saudara. Kita lihat ya. Nah, definitely will transform your marriage. How? Gabungan firman Tuhan dan kejujuran atas kelemahan dan kebodohan kita akan membawa kita pada perubahan yang sejati. Caranya, tuh self reflection. Ya, tadi saya udah bilang ya, ketemu istri ngobrol. Lalu waktu istri bilang begini, kamu tuh ya, kalau lagi senang sendiri. Misalnya dia bilang begitu, kita tidak boleh bilang enak aja. Siapa yang begitu? Buktikan. Wah, itu namanya keras kepala, saudara. Kepala kita betul-betul pakai helm. Tapi kalau istri kita bilang, kamu tuh ya, jadi lelaki tuh senang sendiri. Nah, kita apa? Self reflection. Balik aja nanya, kenapa kamu bilang aku begitu? Gitu kan? Iya kan? Nah, dia masih bisa jelasin gitu. Terus gimana? Berdoa. Kenapa? Mungkin menurut kita tuh tidak mengganggu, tapi bagi istri itu mengganggu. Betul? Seringkali begitu kan? Kita mah ngerasa nggak apa-apa ini dari dulu juga begini. Cuman istri udah terganggu. Kalau istri terganggu artinya dia bisa satu ketika tidak bisa hidup sama kita. Karena apa? Karena kita tidak mau berubah. Nah, waktu dia bilang sesuatu tentang kita jangan bilang enggak, jangan. Sampai hari ini ya, saya dulu pernah pikir gini loh, istri kalau ngomong suara setan. Istri pernah bilang begini, Fah, kamu tuh pelayanan sudah terlalu padat. Cuti dulu. Suara setan. Aku dipanggil menjadi hamba Tuhan, mesti khotbah terus sampai mati. Ada amin? Nggak usah jawab. Saya punya pikiran gitu tuh ya. Jadi ini kalau ganggu-ganggu nih setan nih. Tapi sampai sekarang saya percaya istri itu suara Tuhan. Serius, benar. Karena istri waktu bilang, Fah, kamu tuh terlalu capek. Kamu terlalu padat, kamu gak punya waktu bagi kita. Saya self reflection. Ya, kalau saya jadi hamba Tuhan, kalau saya kagak khotbah, saya gak pelayanan, emang kita mau ngapain? Emang kita mau ngapain? Bingung kan? Ya, emang kita mau ngapain? Mau jalan-jalan keliling dunia gak punya duit, bener gak? Mau makan enak, ya pas-pasan itu. Jadi kita mau ngapain? Nah, tetapi dalam perjalanan hidup itu, saya belajar ya. Saya mendengarkan kata-kata istri saya. Termasuk sampai hari ini juga. Kemarin saya baru ribut sama istri saya nih. Seminggu yang lalu ya ribut. Ribut! Udah gitu saya bilang sesuatu sama dia. Nah, kamu tuh mesti begini. Kita udah 13 tahun menikah. Kamu tidak boleh lagi begitu. Kamu mesti begini. Udah dia dengar ya. Terus dia bilang begini sama saya. Wah, kamu tahu gak? Kamu tuh dari tadi ya ngomongin aku yang jelek-jelek terus. Hah? Masa ya? Terus, aku ini juga ada bagusnya loh. Dia bilang begitu ya. Bagusnya apa? Ya, aku ini kan teachable, dia bilang. Oh, iya ya. Dia bilang, aku ini teachable. Istriku bilang gitu sama aku. Aku ini teachable, aku ini gampang dibilangin. Ya udah, saya
bilangin dia bilang dia teachable, ya itu tadi. Ini kok jadi hilang? Udah suruh saya berhenti ya? Wah, ini Enggak, saya mau butuh gambarnya. Ya, pokoknya tadi. Ya, itu adalah, itu dia ya. Artinya apa? Jadi istri saya juga belajar tuh. Istri saya belajar untuk menerima perkataan saya, ngerti ya? Nah, kamu tuh jangan begini, kamu mesti begitu, saya bilang. Nah, dia self reflection dia. Terus akhirnya udah dia doa gitu. Nah, setelah doa, setting new strategi. Kita tidak boleh lagi melakukan hal yang sama dengan respon yang sama dengan cara berdosa kita dulu. Udah gak boleh. Sekarang Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit. Ada cara yang baru. Nah, lalu saya kasih tahu dia caranya. Nah, lebih baik daripada kamu berbuat itu, kamu melakukan ini. Nah, kita berikan solusi. Mesti begini. Oke ya, kamu janji ya. Jangan begitu tapi begini ya. Oke lah Pak, aku akan coba katanya gitu. Ya. Udahlah. Habis ini. Iya. Pak, itu Pak, tolong habis ini Pak. Ini dia nih. Tanya jawab ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita mendapatkan sesuatu malam hari ini ya. Dan sebelum kita tutup dalam doa, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kita beri waktu 10 menit ya, 10 menit. Tanya jawab 10 menit. Oke. Waktu pacaran biasa suami itu mengejar perempuan, apapun dilakukan yang terbaik dan sebagainya. Setelah menikah, ya biasanya terbalik yang pasti ya dia tidak lagi seperti itu. Ya jadi mungkin berpikir untuk diri sendiri lebih banyak daripada berpikir untuk pasangannya. Itu beberapa contoh yang Bapak alami, itu juga kami alami juga seperti itu, ya. Yang saya ingin tanyakan, apa semua laki-laki itu modelnya juga seperti itu? Jadi contohnya seperti ini, kalau belum mendapatkan sesuatu, kita akan 100% melakukan usaha untuk mendapatkan. Tapi setelah kita mendapatkan, kita biasanya mengabaikan. Karena kita merasa kita sudah 100% memilikinya. Wih, indah sekali kata-kata itu ya. Dan terkadang konteks yang terjadi seperti ini, itu bisa membuat orang lain atau pasangannya menjadi rasa, ya di satu titik kita bisa merasa give up, putus asa dan menyerah. Kok kayak gini ya ceritanya ya? Yeah. Karena kalau konteks ini ada kan kita juga nggak bisa menerima seperti itu. Karena ini juga sharing dulu waktu kami masih pacaran. Jadi waktu kami masih pacaran saya mendapatkan informasi dari keluarganya bahwa pasangan saya atau suami saya itu mementingkan teman dan orang lain itu melebihi daripada keluarga gitu. Ya. Dan tapi waktu saya menjalani 13 tahun pernikahan, saya sedikit merasa benar juga itu posisi itu ada. Bukan sedikit merasa, banyak merasa ya. Oh, 12 tahun. Iya, jadi saya merasa kayaknya ada benarnya juga seperti itu. Jadi kalau poin-poin misalnya tadi Bapak cerita istrinya ngomel, marah dan sebagainya, sebenarnya bukan marah, itu kita mau menceritakan dengan detail, dengan banyak sehingga kita berdua sama-sama tahu. Tapi bagi suami berpikir bahwa ini nggak penting nih apa yang di ngomongin gitu. Jadi itu kan jadi nggak nyambung seperti itu ya. Iya. Jadi dengan ada rasa tidak penting tuh istri bisa merasa, wah gara-gara kita udah nikah nih, jadi nggak ada persaingan lagi. Maksudnya kalau belum menikah kan kita berusaha ya mencapai, tapi kalau udah menikah udah tuh tinggalin semua gitu seperti itu. Gimana menurut Bapak? Apa generalisasi seperti itu laki-laki? Ya mungkin kita memang pria itu ya kita sudah jatuh dalam dosa ya. Jadi Martin Luther pernah berkata dalam bahasa Latin itu semper justus et peccator, artinya hari ini kan kita orang yang sudah ditebus, kita ini orang benar. Tapi hari ini kita juga orang berdosa, gitu. Kita orang benar, tapi kita juga berdosa karena kita belum masuk surga ya, gitu. Nah sehingga kita para lelaki kan bergumul akan keberdosaan sebenarnya, gitu. Para istri harus mencoba menolong para suami ya, supaya bisa mengatasi keberdosaan tersebut. Nah, firman Tuhan tadi saya coba berikan tentang misalnya kepala sebagai sumber. Katakanlah malam ini Bapak telah memegang lah ya, saya mau menjadi sumber bagi istri. Kan akhirnya saya tadi katakan, apakah kita bisa atau tidak gitu.
Nah, saya menjadikan istri saya Liana tuh sebagai guidance ya, kayak penggaris. Ya, artinya saya sampai hari ini berani berkata begini, "Nak, kalau kamu ada apa-apa tentang Fafa, kamu ngomong aja, saya tidak akan marah gitu. Saya tidak akan marah, saya akan mencoba melaksanakan." Nah, sampai hari ini dia bebas ngomong sama saya. Nah, artinya nanti Bapak Ibu boleh mengadakan transaksi seperti itu, ya. Jadi waktu Ibu nanti ngomong sesuatu, kamu tuh sebagai suami kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang banyak. Ya, jadi nggak apa-apa, Bapak catat aja, nggak apa-apa ya kan? Nggak apa-apa kan? Lalu di hadapan Tuhan kita berdoa ya. Tapi jangan doa sendiri-sendiri, jangan. Berdoa berdua ya, gitu. Berdoa berdua, tuh. Hal yang kedua, tadi yang soal kepala itu ya, ada sesuatu rahasia yang saya mau ungkap kepada para suami. Kenapa jemaat bisa menghormati Kristus? Betul ya, kita jemaat menghormati Kristus, betul? Jadi Kristus kepala daripada jemaat, betul? Suami kepala dari istri. Dan jemaat menghormati Kristus. Kenapa? Saya menghormati Kristus. Kenapa? Karena saya tahu begini, Kristus telah berkorban bagi saya. Kristus telah berkorban bagi saya. Kristus mati bagi saya. Nah, makanya akhirnya sesuatu yang saya lakukan ya, bagi para suami nih, saya berkorban buat istri saya loh. Berkorban buat istri maksudnya apa? Maksudnya begini ya, begini. Ini sih contoh gampang nih. Saya tuh senang nonton ya. Senang nonton. Nah, kalau nonton pakai DVD, kita bisa pause, betul ya? Kita bisa stop. Tapi kalau lagi nonton Indovision bagaimana? Gimana nge-pause-nya itu? Nah, istri saya lagi nonton, istri saya, Fah, tolongin, itu si Justin apalah gitu loh. Bagi saya mah gak penting, itu bisa antar dulu ya. Tapi dia mendesak seketika saat itu juga hari ini. Dengan waktu yang sesingkat-singkatnya gitu. Saya kadang-kadang, tega banget. Kagak tahu ya, lagi nonton ya. Ya. Nah, tetapi saya kasih tahu Bapak Ibu, saya berkorban. TV-nya saya matikan. Jebret saya matiin. Saya langsung bantu istri. Begitu. Itu contoh apa? Berkorban. Begitu saya melakukan itu, istri itu ya, wah, sampai hari ini hormatnya, pokoknya saya jalan ya, wah, dia pasti, good husband. Lo serius? Beneran? Saya bantu cuci piring. Betul. Saya bantu cuci baju. Bukan begini ya, masukin doang. Beneran ya. Apa? Istri saya sakit, saya kerikin. Ya, itu berkorban. Karena gue mau tidur, gue capek, gue mesti kerik. Ya, gue kagak tahu kak. Besok gue mau khotbah banyak 3 kali, pakai acara sakit segala ya, dikerikin lagi. Aduh, capek. Tapi kita kerikin ya, kita cerikin gitu. Jadi saya berkorban. Istri saya senang. Tambah saya berkorban, tambah istri saya hormat. Seolah-olah begini ya, kira-kira ginilah, Kristus udah mati bagi jemaat, betul ya? Saya mah enggak harus mati lah, enggak. Paling kalau dia susah, saya bantuin ya. Gitu ya? Gitu tok sih. Cuman keki juga, soalnya saya nggak pernah lihat papa saya begitu. Papa saya nggak pernah nyuci popok, enggak. Papa saya sampai saya gede nggak pernah anterin saya sekolah, nggak pernah. Papa saya nggak pernah ngasih saya makan obat, enggak. Itu kan Chinese background, betul ya? Lelaki apa? Di luar ya? Di rumah nggak mau pegang. Tapi saya pegang semua. Saya pegang semua, istri saya hormat sampai hari ini. Puji Tuhan, amin, saudara. Saya ngomong amin sendiri, nggak perlu Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya perlu melaksanakan, yes ya. Gitu kira-kira jawabannya tuh. Tersiksa ya. Tetapi melaksanakan firman Tuhan bagi saya adalah kebahagiaan, betul? Dan faedahnya bersifat kekal. Ada lagi mau bertanya? Silakan. Ya, Pak Seger. Oke. Oh, yang monogami itu sebenarnya saya bahas di dalam yang tadi, nikmatilah hidup. Ya, jadi nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi, seumur hidupmu yang sia-sia. Katanya saya katakan istri itu istri masa muda, jadi monogami. Satu seumur gitu Pak.
Gak keliwat sih, cuma saya lupa bilang. Kita udah masuk ke monogami. Jadi begini, monogami itu bukan menikah seumur hidup tapi tersiksa. Bukan. Tetapi monogami dalam Alkitab menikah seumur hidup tapi senang. Gitu Pak. Jadi udah gitu ya Pak ya. Oke. Ya, ada lagi mau nanya? Ya Bu, silakan. Selamat malam Pak. Ya. Pertanyaan saya gini, mengenai komunikasi tadi ya Pak, komunikasi ya. Seringkali tuh saya dengan suami tuh miskomunikasi dalam pengertian gini, karena suami saya buka usaha di rumah, lalu saya yang bekerja di kantor. Oke. Seringkali tuh saya mau ngasih tahu sesuatu gitu, misalnya dari kantor saya telepon nih, saya telepon ke rumah. Saya memang tahu kalau dia lagi ngajar gitu dan saya tahu itu mengganggu, tapi ini penting saya kasih tahu. Maksudnya, jadi ketika saya kasih tahu baru telepon bunyi gitu, udah telepon bunyi, dengar suara saya langsung suami saya bilang, apa sih telepon? Ini saya lagi ngajar gitu kan, saya lagi ngajar gitu. Kadang-kadang saya langsung terdiam. Saya mau ngasih tahu penting sekali gitu, karena anak saya itu sekolah, terus ada komunikasi antara orang tua dengan penghubung sekolah. Jadi sering dikasih tahu besok ada ujian gitu, misalnya. Oke. Tapi seringkali tuh yang namanya laki-laki kali ya Pak ya. Terus kalau kita udah ngomong apa gitu ya, maunya cepet-cepet aja gitu, padahal pesannya belum sampai semua gitu. Udah ya, saya udah tahu gitu. Terus seringkali tuh bikin saya keki gitu, malas pulang gitu loh Pak. Malas pulang kemana? Masa pulang ke gereja? Di sini banyak bisa buat tidur juga sih. Pertanyaan saya Pak, apakah emang laki-laki kodratnya begitu ya Pak? Enggak. Tapi begini, ada sesuatu ya. Saya suka begini. Tapi saya kasih tahu ya. Kalau isi saya nelpon saya ya, saya suka deg-degan. Iya. No news is good news. Calling is something bad news maybe. I don't know. Saya pernah ditelepon dari sekolah. Anak saya ini jatuh sampai ininya kebelah. Terus masuk itu UGD. Jadi saya kalau ditelepon sekolah suka deg-degan. Sampai orang suka, selamat siang Pak. Saya suka, ya ada apa? Cepetan ngomong ya. Tapi saya masih sopan juga ya kan? Ya ada apa gitu kan. Oh enggak Pak, ini mau kasih tahu aja kalau Josten tuh, ya. Terus apa lagi? Saya pikir dia lagi basa-basi dulu ya. Nanti berita buruknya belakangan gitu kan. Terakhirnya, gitu doang. Gitu aja nelfon. Begini ya Ibu yang baik. Kita berusaha menghindari hal-hal yang mendadak dalam hidup. Kita berusaha. Jadi kalau anak ujian, saya pikir seharusnya tidak diketahui hanya dalam waktu hari ini besok melakukan gitu. Karena seharusnya dalam hidup itu segala sesuatu tuh begini, saya kasih tahu ya. Hidup yang benar itu adalah menghindari adanya kejutan-kejutan. Paham ya? Karena kalau hidup terlalu banyak kejutan-kejutan pasti semua masuk UGD ya dan ICU. Enggak, kita membutuhkan hidup yang tenang, betul? Artinya kita bangun tidur, Bapak bisa mengajar dengan baik, betul ya? Dan tidak ada berita-berita apapun. Sampai akhirnya malam terjadi, betul ya? Nah, lalu kalau anak memang ada apalah, orang tua mau apalah, masa kasih taunya by phone? Saya rasa itu kekurangan perencanaan hidup. Karena harusnya diberitahu waktu di rumah. Kira-kira Bu. Sehingga kita berusaha menghindari memberitahu sesuatu yang rutin melalui phone. Itu kan rutin. Itu sudah terschedule. Kenapa kasih taunya by phone? Enggak. Seringkali kan udah ada schedule juga, laki-laki itu suka pelupa Pak. Oh betul. Itu terjadi pada kita semua. Jadi Ibu bermaksud mengingatkan. Dan Bapak tidak suka diingatkan. Ya sudah, kalau begitu nanti janjian ya Bu ya. Jadi Ibu cuma ngingetin ya. Jadi asumsi Bapak udah tahu. Jadi Ibu cuma ingetin. Begini pertanyaannya, apa Bapak suka lupa gitu? Sehingga Ibu perlu ingetin? Atau Ibu cuma karena khawatir, menelpon? Ini perlu kita ini. Betul, pernikahan itu butuh banyak analisa. Kalau selama ini dia ternyata dia tidak perlu diingetin, dia inget, berarti kita nggak perlu telepon. Kita itu trust between husband and wife ya. Itu dia.
Itu trust between husband and wife ya. Itu bulan apa? Januari. Kita, loh betul. Sampai hari ini, saya percaya kalau nanti saya pulang di rumah pasti ada makan. Saya tidak perlu telepon. Nah, tolong siapin makan ya. Wah, cilaka kalau saya telepon begitu. Karena ada trust gitu. Trust between husband and wife. Nah, itu kita bahas, Bu. Januari, Ibu jangan tidak datang ya. Ya, mari kita membahas itu ya. Karena dengan trust yang dibangun, kita makin mengurangi akan itu tadi tuh. Sesuatu yang sifatnya intervene. Kurang sekali. Hidup tuh nyaman aja. Aku tahu lah dia orangnya emang begitu kok. Entar udah ke sana dia balik lagi. Nah, lalu kalau emang betul dia lupa, ada caranya. Ternyata Bapak tidak suka ditelepon waktu dia sedang ngajar. Berarti Ibu harus strategi baru. Strateginya apa ya? Apa ya kira-kira strateginya ya? Apa ya? SMS, enggak dibaca. Ya. Hah? Ya nggak apa-apa Bu, ini saya tidak bisa menjawab seketika ya, karena kan perlu memahami ritme. Begini Bapak Ibu, hidup tuh ada ritme. Suami punya ritme, istri punya ritme. Kita masuk ke ritme itu, jangan ditabrak gitu. Kalau kita tabrakin ritmenya, pasti ribut. Kamu tidak tahu ya, aku udah sedang kerja. Ya, nelfon, emang ada apa sih? Cuman gitu doang. Kita lebih kecil, gitu Bu ya, ada ritme Bu. Ritmenya kita ikutin aja gitu. Kalau emang Bapak akhirnya bisa dipercaya, emang dia nggak lupa, ya udah, Ibu nggak usah telepon. Ya Bu ya, nggak apa-apa ya Bu ya. Saya kasih tahu terakhir ya, udah habis ini kita pulang ya. Makan dulu. Saya kadang berpikir begini. Ini buat Ibu nih. Saya pikir gini. Ya udah nggak apa-apa, nggak ada yang mati gitu. Jadi tidak ada yang nggak ada urgen, lalu kenapa mesti strike shot gitu? Kamu mesti angkat telepon sekarang, kamu mesti jawab begitu. Enggak. Hah? Efisien. Enggak ada yang mati. Ada yang mati nggak? Enggak ada ya, anak kita masih hidup ya. Kamu udah mau mati? Enggak. Aku juga enggak. So, ya udah kita happy aja ya. Kita happy, kita senang. Aduh, udahlah. Saya dari tadi udah ngomong terus. Pak. Bapak masih mau nanya. Last one. Terakhir. Yaudah. Ini terakhir ya. Oke, yang terakhir. Saya mau tanya soal seiman ya. Oke, seiman. Kalau seiman, tadi Bapak mengatakan tandanya haus akan firman Tuhan. Betul. Menolak dosa. Membenci dosa. Ya, dan yang ketiga adalah gabungan keduanya. Bertumbuh. Oke, bertumbuh. Jadi seandainya, sekarang saya tanya antara Kristen dan Katolik. Ya. Seandainya mereka berdua ini memenuhi kriteria ini, apakah seandainya kita tahu di awal, itu bagaimana tindakan kita? Ya. Ini saya bertanya, betul. Bukan untuk kita lagi, ini kan kita udah tua. Ya. Saya pikir begini, untuk mensecure itu kan mengamankan jalan di hadapan Tuhan. Tuhan itu menghadiahkan kepada kita sekeliling itu ada orang yang lebih beriman dari kita, ada orang yang lebih berpengalaman dari kita, ada orang yang lebih rohani dari kita, ada. Makanya dalam keputusan-keputusan sifatnya krusial, kalau saya pasti mencari orang tersebut. Saya bertanya. Lalu setelah bertanya dia akan menjawab, betul ya. Waktu dia menjawab, karena dia lebih beriman dari saya tahu. Dia lebih rohani dari saya tahu. Dia lebih berpengalaman dari saya tahu. Saya menganggap ini suara Tuhan. Oke, tapi seringkali saya juga tidak berhenti pada satu orang, tapi pada orang yang kedua dan ketiga. Sambil saya berdoa. Sambil juga akhirnya calon pasangan itu bisa saya bawa kepada orang-orang itu, suruh lihat. Begitu juga tuh saya punya pacar tuh, saya kasih lihat ke hamba Tuhan saya. Saya share. Kok saya punya pacar nih. Oh, siapa? Itu. Gimana menurut kok anaknya baik nggak? Oh, kelihatannya apa baik ya, gitu, and so on gitu. Jadi konfirmasi itu diperlukan oleh society, Pak. Khususnya tadi pertanyaan soal Kristen, soal Katolik, apakah ini menikahkah? Nah, apakah ini bagaimanakah? Begitu ya. Nah, pandangan-pandangan itu akan dari begitu banyak poin kita akan kerucutkan gitu menjadi satu atau dua poin dan akhirnya melahirkan tindakan. Tindakannya itu adalah yes atau no gitu. Tapi yes karena 1, 2, 3, 4, 5. No karena 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tahu gitu. Nah, cilakanya adalah seringkali kita tuh karena kita udah tahu kali ya.
kayaknya kalau nanya-nanya juga, jawabannya nggak usah nanya lah. Yang penting kita jalan aja gitu. Itu ada sesuatu bentuk kecelakaan tuh Pak. Kalau saya agak-agak takut ya. Makanya di dalam situasi-situasi yang sulit, saya pikir kita mengundang orang-orang sekitar kita, konselor, hamba Tuhan, saudara, orang lebih tua, untuk kita bisa berdiskusi. Dari situ suara Tuhan bisa keluar tuh Pak. Gitu. Gitu ya Pak ya. Emang siapa Pak yang mau menikah? Gitu Pak. Jadi saya tidak menyatakan soal apakah Katolik itu imannya bagaimana. Kita kadang orang Kristen juga iman kita juga segitu-gitu aja ya. Kurang bisa menembus gunung gitu. Jadi tiap orang ada kelemahan, tetapi yang kita sedang pergumulkan adalah kesatuan dan ikatan tadi itu. Untuk memulai sebuah hidup, di mana hidup ini suatu petualangan yang berat ya, tidak gampang. Dan apakah betul-betul orang itu seiman? Dan seringkali pasangan itu tidak objektif. Jadi harus mengundang. Sorry Pak, saya tadi tidak bilang, saya memperjelas saja karena di sini ada Katolik, ada Kristen. Saya tidak bilang bahwa Katolik itu imannya lebih kurang loh Pak. Saya hanya bertanya, seorang Kristen apakah berjalan bersama dengan Katolik misalnya dalam pacaran? Kalau kita awalnya tahu, apakah kita yang penting mengetahui bahwa 3 tanda itu, memenuhi 3 tanda itu berarti kita tidak masalah gitu loh. Hanya itu. Bukan berarti saya menganggap Katolik enggak. Jadi ya supaya enggak salah paham Pak. Ya, memang ini satu perjalanan kerohanian ya yang tidak mudah saya rasa dari berbagai contoh hidup ya. Saya cuma berharap memang dalam perjalanan itu ada sesuatu yang menyatu ya. Menyatu dalam arti begini. Saya juga tidak bisa terima loh kalau misalnya nih seorang suami ibadah di gereja A gitu. Istri ibadah di gereja B. Hanya karena masalah selera nih. Sono musiknya lebih riuh, enak. Kalau di gereja lo gue mau tidur misalnya. Kenapa sih tidak bisa menyatukan gitu? Bagi saya sifat-sifat ketidakingin penyatuan kan 2 menjadi 1 ya. Tapi sifat-sifat ketidakingin penyatuan itu bisa menjadi sesuatu, iblis tuh gampang masuk tuh, iblis tuh gampang sekali masuknya. Tapi kalau suami istri udah sepakat gitu, termasuk dalam hal tadi, memang apakah ya Kristen ya Katolik gitu ya, sepakat sesuatu, anak itu bisa lebih strong di dalam istilahnya sayap ya. Suami istri itu sedang terbang kan, untuk mengembalakan anak-anak ini terbang juga tinggi suatu ketika kelak gitu. Sehingga saya ingin menyatakan sifat-sifat seolah-olah gini, ya gak apa-apa lah, yang penting kita sama-sama ibadah lah. Lo di situ, gua di sini juga kita ibadah gitu kan, biar aja. Saya rasa itu kekurangan pemahaman soal 2 menjadi 1, soal menjadi satu daging gitu. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh terjadi. Jadi memang ini perlu kita kembangkan terus ya. Saya berharap dalam bulan-bulan ke depan Pak kita bisa lebih lagi memahami dimensi-dimensi ini. Sehingga akhirnya pertanyaan tadi soal Kristen, Katolik, dengan pemahaman yang saya berikan ini tadi, penyatuan ini pertanyaan tidak menjadi sahih lagi. Karena keterpisahan juga bisa terjadi di antara sesama Kristen. Begitu kira-kira. Gitu ya Pak ya. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa di dalam kerajaan surga, berkatilah kami semua ya Tuhan. Hamba tahu kami ingin menjalankan firman Tuhan. Roh memang penurut tetapi daging lemah sekali. Dan hamba berdoa bagi kami semua malam hari ini ya Tuhan. Boleh mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Roh kami menjadi begitu penurut tetapi daging kami juga boleh taat menjalankan firman. Sehingga firman boleh menjadi daging. Daging kami yang kami lakukan untuk dosa, tetapi dengan kehadiran firman, daging kami ini yang sementara boleh melakukan firman Tuhan. Tadi sudah ada satu firman tentang nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia. Hamba berdoa kami semua ya Tuhan, kami semua boleh melakukan firman Tuhan ini.
Terima kasih Bapak, berkatilah kami semua pada malam hari ini. Kami boleh pulang dengan sukacita, penuh sorak-sorai kemenangan. Karena kami sekali lagi diteguhkan oleh Tuhan, dan topanglah kami boleh melaksanakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah mati, Tuhan yang telah bangkit, Tuhan yang bertata di sorga dan juga bertata dalam setiap hati kami serahkan seluruh doa ini. Amin.